Bersyukur ya kita masih ada di rumah Tuhan. Kita masih berkesempatan untuk memuji-muji Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang besar. Dan dengan iman kita nyatakan Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Ya, tadi kita sama-sama menyanyi. Pujian kita itu adalah pujian yang keluar dari relung hati kita sebagai ungkapan iman percaya kita. Dunia memang dikuasai oleh penguasa si jahat. Tetapi kita anak-anak Tuhan disertai oleh Tuhan Allah yang maha kuasa. Puji syukur kepada Tuhan. Pada kesempatan petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul, yaitu Dia Rela Terkutuk agar kita diberkati. Dia rela terkutuk. Siapa yang rela terkutuk? Yesus Kristus. Dia rela terkutuk. Dia terkutuk bukan karena dia patut dan layak untuk dikutuk. Tetapi dia melakukan satu pengorbanan, menanggung kutuk umat manusia agar kita orang-orang percaya diberkati. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kita juga mau merenungkan bahwa berkat Tuhan itu bukan saja hanya berkat-berkat materi yang bersifat sementara. Tetapi berkat yang Tuhan berikan adalah berkat yang bersifat kekal. Kita dapat menikmati sukacita kekal ketika kita menanggalkan kemah tubuh ini. Ketika kita menanggalkan dunia yang fana ini. Kita masuk dalam kekekalan dan kekekalan itu dapat kita nikmati karena anugerah Allah. Dia rela terkutuk agar kita diberkati. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia. Kita perlu beriman agar korban salib Kristus itu betul-betul berdampak bagi kehidupan kita. Ya, korban salib Kristus itu sudah dilakukan. 2000 tahun yang lalu sudah dilakukan. Kita akan lihat Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Menyangkut pribadi Yesus Kristus. Dan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Yesus yang tanpa berbuat dosa. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Tapi dia itu harus menanggung penderitaan. Keterkutukan. Sehingga dia mati di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Menunjukkan bahwa kuasa kemenangan ada di dalam kasih karunia Allah. Ya, maut sudah dikalahkan. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam bagian surat yang lainnya, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Itu Paulus berbicara demikian itu tidak dalam kesombongannya. Tetapi betul-betul karena kesadarannya. Bahwa kuasa maut sudah dikalahkan dengan penyalipan Yesus Kristus. Itu 2000 tahun yang lalu. Ibu bapak saudara terkasih, kita ini adalah orang-orang percaya. Percaya akan korban penebusan Kristus. Percaya akan korban salib Kristus yang sanggup memulihkan. Memulihkan kita yang terhilang, diperdamaikan kembali dengan Allah. Memulihkan kita yang dibelenggu oleh dosa dan maut. Sehingga kita dibebaskan dari kebinasaan kekal. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat apa? Berkat keselamatan. Ingat ibu bapak saudara terkasih. Berkat Abraham adalah berkat keselamatan. Bukan berkat kaya raya. Banyak pengikut Kristus juga
Ayo ikut Tuhan. Supaya apa? Supaya diberkati. Dilancarkan usahanya. Kasih perpuluhan banyak. Supaya diganti berlipat-lipat kali ganda. Itu banyak digaungkan metode atau ajaran-ajaran demikian. Tetapi ketahuilah. Kekayaan sementara sifatnya. Kesehatan sementara sifatnya. Ketenaran sementara sifatnya. Akal budi, cendekiawan, kecerdasan kita itu pun bersifat sementara. Ada batasnya. Ketika kita meninggalkan dunia, 1 sen pun kekayaan gak bisa dibawa. Kita sehat, tapi kita pun sekali waktu harus menanggalkan tubuh kita ini. Apa yang bersifat kekal dari dunia ini? Tidak ada. Hanya ada janji keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita. Itu keselamatan yang kekal. Dan penebusannya sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Sehingga Paulus katakan, Yesus Kristus telah membuat ini, memperlakukan ini, rela disalib di kayu salib. Supaya di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Sampai kepada kita. Bangsa-bangsa, kita bukan keturunan Israel, bukan? Kita tidak ada darah Israel. Ini adalah bagian bangsa-bangsa yang menjadi fokus sasaran penyelamatan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Pencurahan Roh Kudus juga sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Mati, bangkit, naik ke surga. Lalu Roh Kudus dicurahkan. Maka sebab itu kita bersyukur. Kita hidup di dalam zaman anugerah. Dalam perjanjian lama, kita hidup di dalam zaman ketaatan akan melaksanakan hukum Taurat. Tetapi dalam kasih karunia Allah, Yesus telah membuat semuanya itu. Dia rela terkutuk mati di kayu salib. Tujuannya supaya di dalam penebusan Yesus Kristus berkat Abraham sampai. Berkat Abraham dapat diterima. Dan bersyukur kepada kita pada petang hari ini yang ada di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang menikmati berkat Abraham. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Puji syukur. Iman, sehingga oleh iman kita menerima roh. Rohnya roh besar yang telah dijanjikan itu. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi ternyata berkat Abraham itu tidak seluruh umat manusia menikmati. Hanya orang-orang yang beriman bersama dengan iman Abraham. Itulah orang-orang yang dapat menikmati berkat-berkat Abraham. Dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman. Orang yang hidup di luar iman kepada Yesus Kristus, mereka belum menikmati berkat keselamatan ini. Inilah istimewanya kita dengan dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Sebab di muka bumi ini beragam orang percaya, beragam orang beriman. Seluruh iman percaya mereka mengajarkan berdasarkan kepercayaannya masing-masing melakukan hal-hal yang baik. Tetapi belum menjanjikan keselamatan kekal. Nah ini bedanya. Iman di dalam Yesus Kristus. Dia terkutuk agar kita diberkati. Berkat apa? Berkat keselamatan. Semua anugerah itu hanya dapat kita terima. Hanya dapat kita nikmati. Hanya dapat kita yakini. Jika Anda dan saya beriman. Amin. Iman itu timbul dari mana? Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar Injil Kristus. Mendengar firman Kristus. Mendengar ajaran Kristus. Itu iman yang menyelamatkan.
Jadi kita perlu beriman akan korban salib Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah berkorban dan dia menganugerahkan keselamatan, kita harus menjalani jalan keselamatan itu dengan iman. Agar ketika kita menyelesaikan babak perjalanan sepenggal kita hidup di dalam dunia ini, kita akhiri perjalanan kita dan berjumpa dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Menerima keselamatan kekal. Sebab keselamatan itu sudah ditebus. Korbannya sudah dibayar. Kita tinggal menikmati, mensyukuri, dan menjalani. Menjalani keselamatan ini dengan iman. Rasul Paulus dalam bagian yang lain, dia juga mengajarkan untuk kita beriman agar kita menerima anugerahnya. Beriman menikmati anugerahnya. Beriman hidup dalam anugerahnya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, kita lihat jemaat di Efesus di dalam Efesus 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kita jangan hanya tahu mendengar Yesus Kristus sudah berkorban untuk kita. Tetapi Paulus ingin mengajarkan, mari kita nikmati anugerah keselamatan itu sendiri. Lain ya, kalau kita cuma dengar kata orang, durian itu enak rasanya loh. Kalau kita cuma dengar dari orang, paling kita bisa cium bau aromanya ya. Nggak tahu nikmatnya seperti apa. Tetapi kalau kita sudah mencicipi buah durian, aduh, nikmatnya tak terkatakan, gak bisa diceritain. Ya saya pernah, teman saya dulu, dia katakan, Guan, kalau makan durian, durian montong. Saya bilang durian montong mahal, durian Petruk di Jawa Tengah. Lebih murah, beda Guan. Gitu ya. Coba saya mau nyobain, oh bener. Durian montok teh gede segini ya, tapi bijinya kecil. Jadi seperti makan bolu. Benar-benar, ngenah teh Guan, ngenah. Seperti apa? Seperti makan bolu. Waduh, itu durian. Enak loh, lezat loh. Kita dapat menikmati durian, walaupun sulit diutarakan. Nah inilah kasih karunia yang Paulus ajarkan kepada orang-orang percaya. Agar kita dapat menikmati anugerah Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Allah yang tidak pernah kita lihat. Allah pencipta alam semesta. Allah yang adalah sekarang menjadi Bapa kita. Dia adalah Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dengan dasar kasih. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kerajinan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena ketakutan kita. Tetapi karena kita percaya akan korban salib Kristus. Yang sudah membebaskan kita dari dosa. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Rasul Paulus mengingatkan, siapa kita sebelum kita diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang binasa. Kita adalah pribadi-pribadi yang hidup tapi mati, hilang, terputus dari Allah sang sumber kehidupan. Itulah kita. Sebelum kita percaya Yesus Kristus. Sebelum kita menikmati anugerah Allah. Kita ini adalah orang-orang yang mati. Hidup tapi mati. Tubuhnya hidup.
jiwanya mati, jiwanya binasa, dicengkram, dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa. Makanya jangan heran ya, orang itu kalau diajar untuk jujur harus belajar. Tetapi kalau untuk bohong perlu belajar nggak? Nggak perlu belajar. Baru belajar ngomong, tiba-tiba anak bisa bohong. Betul nggak? Kenapa? Karena atmosfernya, atmosfer dosa. Ibu bapak saudara kasih. Banyak orang tua mengeluh ya, kunaonnya baru dak amun diwejan sina bener teh hese. Tapi amun sina ngaco, teu kudu diajar bisa ngaco. Luar biasa ngaconya. Itu membuktikan ibu bapak saudara terkasih, atmosfer di mana kita hidup dalam dunia ini adalah atmosfer yang dikuasai oleh penguasa kegelapan, roh-roh jahat. Dari sebab itulah kita perlu mengalami satu kemerdekaan, satu kebebasan agar roh dan jiwa kita dibebaskan dari kebinasaan ini. Puji syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ya, karena dosa kita. Kebohongan kita, kekerasan hati kita, iri hati kita, dendam kita. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang begitu membelenggu kita. Tetapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah ini, kembali Paulus katakan ada kasih karunia Allah di dalam korban salib Kristus. Kalau dia rela terkutuk mati di kayu salib, itu agar kita diberkati dengan berkat keselamatan. Bukan berkat kaya. Mungkin kalau berkat kaya, mungkin ya, saya nggak pernah ke Gunung Kawi ya. Saya dengar orang kalau ke Gunung Kawi bisa dapat kesugihan, bisa jadi kaya. Dan banyak cara untuk bisa jadi kaya. Pelipat gandaan uang kan sering ya kita dengar ya. Yang ketangkep, tapi masih ada yang ikut, masih ada yang mau percaya melipat gandakan uang katanya. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu mutlak 100% karena kita percaya. Bukan karena kita berusaha menyelamatkan. Kalau kita berusaha menyelamatkan diri sendiri, pasti kecenderungannya kita membenarkan diri sendiri. Sekalipun kita salah, kita bela-belain diri sendiri. Nggak ada orang yang mau disalahkan. Ya, pencuri. Kalau sudah ketangkap, tetap nggak mau mengaku kesalahannya. Betul nggak? Berusaha begini, berusaha begitu, dan lain sebagainya. Tetapi, kita beroleh keselamatan karena percaya. Karena iman. Ketika kita beriman akan korban salib Kristus. Di sana kita mengalami pemulihan oleh darah salib Kristus. Hubungan kita yang terputus dengan Allah kembali dipulihkan. Hati yang penuh dengan dendam, hati yang penuh dengan kekecewaan, hati yang penuh dengan amarah, hati yang penuh dengan kebohongan, hati yang penuh dengan kesombongan disingkirkan, ditaburi dengan hati yang penuh damai sejahtera. Itulah kasih karunia Tuhan. Kita perlu menikmati semuanya ini. Agar betul-betul kita sebagai pengikut Kristus bukan pengikut Kristus yang asal ikut-ikutan. Saya dulu ya kalau lagi main ya, saya punya cici 2 tuh, masih kecil dulu ya. Ya kalau lagi main tuh udah si Akim dulu saya dipanggilnya Titi, Xiao Titi. Ya maksudnya anak laki masih kecil ya. Si Titi mah anak bawang, saya nggak mau disebut anak bawang. Saya mau pernah anak-anak beneran, mau terlibat di dalam permainan itu secara sungguh-sungguh. Walaupun saya masih kecil gitu kan. Itu kan gak mau di anak ke nomor sekian kan gak mau. Ibu bapak saudara terkasih. Penebusan Yesus Kristus itu adalah penebusan yang sempurna. Korbannya sudah 2000 tahun yang lalu. Jadi apa bagian kita? Mari kita jalani. Kita hidupi anugerah keselamatan ini. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita berjumpa dengan juru selamat kita. Itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat yang ke-9. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan. Orang yang percaya karena salib Kristus, dia bersyukur karena anugerah keselamatan. Tetapi orang yang merasa diri diselamatkan karena usahanya sendiri, pasti dia akan pamer dengan segala perbuatan kebaikannya. Ada loh satu pemahaman. Orang kalau berbuat baik nanti dapat kebaikan. Orang yang berbuat baik supaya dapat keselamatan. Itu ada pemahaman yang demikian. Sehingga kalau dia berbuat baik, rugi kalau kebaikannya tidak dicatat. Catat dong kebaikanku. Supaya aku dapat pahala. Ada pemahaman-pemahaman yang demikian. Kita pasti tahu dan ini menjadi rahasia umum. Karena orang harus berbuat baik. Kalau orang berbuat baik, kita nanti diselamatkan. Kita beroleh kebaikan. Ibu bapak saudara terkasih, kebaikan kita tuh seperti kain kotor. Untuk beroleh keselamatan, kita perlu percaya akan korban salib Kristus yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Itu gak bisa diganggu-gugat. Percaya. Karena kita ini adalah orang yang terbelenggu dari dosa. Untuk lepas dari dosa, kita perlu satu kekuatan, daya yang mampu merobohkan, yang mampu mengalahkan kuasa dosa itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus dibuktikan dengan kebangkitannya. Mari kita melihat bagian selanjutnya, yaitu kita anak-anak Allah yang hidup dalam rencana Allah. Kita yang hidup dalam anugerahnya, kita beroleh status sebagai anak-anak Allah. Status kita diangkat, diadopsi, dan betul-betul diberikan anugerah kuasa sebagai hak waris kerajaan surga. Kita ini pewaris kerajaan surga, ibu bapak saudara terkasih. Jangan sampai kita lalai menjalani hidup ini. Kita hidup dalam dunia ini sementara. Artinya semenderita-menderitanya kita dalam dunia ini ada batasnya. Sesusah-susahnya, sesakit-sakitnya kita di dalam dunia ini tidak selamanya. Ada batasnya. Kapan? Ketika kita tekun, setia, hidup dalam kasih setianya Tuhan. Hidup di dalam penyertaan providensi Allah, Allah Immanuel. Maka kita dapat menyelesaikan babak perjalanan hidup dalam dunia ini. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, di sana kita beroleh anugerah keselamatan. Ketika kita beroleh anugerah keselamatan, Dia sang penyelamat menyertai kita. Agar kita menjalani sisa waktu hidup kita dalam keselamatannya. Supaya kita sampai di satu titik masuk dalam keselamatan kekal. Kalau kita tidak disertai perjalanan hidup di dalam dunia ini, kita ngaco hidup seenaknya sendiri, kita pasti tersesat. Tetapi karena korbannya sudah dibayar 2000 tahun lalu. Kalau ibu bapak dapat voucher wisata bermalam di Bali, ya 2 malam, kertas bentuknya. Yakin gak Anda ini berfungsi? Kalau Anda gak yakin gak akan pergi, betul gak? Tetapi kalau Anda yakin percaya ini voucher sudah dibayar lunas. Pasti ke sana kita dapat menikmati fasilitas hotel yang dimaksud. Kita akan pergi. Betul nggak? Itu voucher. Demikian juga dengan keselamatan kita, ibu bapak saudara terkasih. 2000 tahun yang lalu itu sudah dibayar. Lalu mari kita jalani keselamatan ini. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Hati kita ada keberanian menyeru kepada Allah Bapa yang tidak pernah kita lihat itu di dalam doa kita itu, ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Karena kita percaya akan korban salib Kristus. Saya dulu waktu pacaran dengan pacar saya, panggil orang tuanya Om, Tante. Tapi setelah saya menikah dengan pacar saya itu,
Saya panggil, apakah saya panggil tetap om, tante, atau bagaimana? Apa panggilannya? Hah? Papi, mami. Kenapa bisa berubah? Karena statusnya sudah berubah. Ada janji nikah. Ada keterikatan. Maka kita bisa menyebut om dan tante calon mertua itu menjadi mertua sungguhan. Mereka mengakui saya sebagai anak. Saya mengakui dan menghormati dia sebagai orang tua. Demikian juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Menyuruh Roh Kudus. Pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan untuk memeterai orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita punya satu kebebasan. Kita punya satu keleluasaan. Kita punya satu keberanian. Gak ada ragu-ragu lagi. Ya Bapa. Kita bisa menyeru Bapa. Kapan? Karena kita sudah ada perjanjian di dalam penebusan salib Kristus. Meterainya adalah Roh Kudus. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli-ahli waris oleh Allah. Ahli-ahli waris kerajaan surga. Amin. Bukan kerajaan di dunia ini. Kita menerima warisan dalam dunia ini pusing. Ngurusnya juga pusing. Apalagi pajaknya ya. Dikasih bumi dan bangunan, aduh mikir nih, amun dijual ke pajaknya kumaha dan lain sebagainya. Liur. Tetapi Allah yang menganugerahkan keselamatan, dia memeterai kita sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga. Amin. Itu voucher yang kita miliki. Dengan iman, bukan dibayar, tapi dengan iman. Sebab 2000 tahun yang lalu sudah dibayar oleh Yesus Kristus penebusannya. Kita anak-anak Allah. Kita menjadi ahli-ahli waris Allah. Nah kalau demikian bagaimana dong kita? Mari kita jalani hidup dalam dunia ini. Sesusah-susahnya, semenderita-menderitanya. Tetaplah konsisten jalan di dalam Allah Immanuel. Di dalam penyertaannya. Amin. Seberat-beratnya tanggung pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan memberikan pertolongan jalan keluar pada waktunya. Itu Paulus juga katakan, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kamu cakap menanggungnya. Kamu mampu menanggungnya. Kamu mampu mengatasinya. Hidup ini perjalanan. Hidup ini proses. Belum selesai. Kita perlu tekun setia menjalani hidup ini. Di dalam proses yang Allah kerjakan. Allah ingin terus mendewasakan kita. Allah ingin terus membangun kita. Membangun iman kita. Sehingga kita mengalami mujizat, pertolongan, perlindungan, kemampuan demi kemampuan Allah akan berikan. Mungkin kita merasa tidak mampu. Mungkin kita merasa lelah. Mungkin kita tidak ada daya lagi. Mungkin kita tidak ada kekuatan lagi. Ingatlah Allah Immanuel beserta kita. Bagi kita mustahil, bagi dia tidak ada yang mustahil. Mari kita jalani, sehingga kita mengalami satu proses. Ayub, bagaimana dia menghadapi ujian, pencobaan. Dari orang yang kaya raya, sekaligus hilang segala hartanya. Bukan cuma harta, anak-anaknya hilang. Itu Ayub. Salahnya apa? Salah enggak? Enggak.
Tetapi Allah izinkan, silakan iblis cobai. Tapi ingat, jangan ganggu jiwanya. Tubuhnya boleh sampai gatal korengan, dikaruk dari ujung kepala, bukan kelapa ya. Ujung kepala sampai ke kaki, digaruknya bukan pakai garuk kuku, tapi pakai beling. Saking gatalnya itu penyakit. Sampai akhirnya istrinya juga bilang, "Hei Ayub, masihkah engkau mau setia kepada Allahmu? Hujatlah dia dan matilah." Itu istrinya yang ngomong begitu. Coba bayangin ibu bapak saudara terkasih. Betapa sakitnya itu di sini, entah di sebelah mana ya. Kalau ada lagu tuh, sakitnya tuh di sini, nggak tahu di sini, nggak tahu di sini, nggak tahu di sini, nggak tahu di mana. Ketika kita menghadapi hal demikian, ingat, kita punya Allah yang sudah menebus kita. Kita punya juru selamat yang sudah mati di kayu salib. Dia menderita, terkutuk untuk membebaskan kita agar kita lepas dari keterkutukan. Mari kita jalani kehidupan ini. Bagaimana kita hidup sebagai anak Allah yang hidup dalam rencana Allah. Ayat yang terakhir, Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita laksanakan. Ada program Allah bagi setiap pribadi kita masing-masing. Kita di sini ini mengemban program Allah. Mengemban rencana-rencana Allah. Dari sebab itu kita paham sidik jari kita sekalipun anak kembar tidaklah sama. Kenapa? Karena Allah mencipta setiap pribadi kita dengan keunikannya masing-masing. Tujuannya apa? Karena Allah punya rencana. Di dalam setiap pribadi kita secara unik. Tetapi sangat istimewa. Ini yang harus kita pahami. Anugerahnya begitu besar. Aku dicipta sebagai satu pribadi yang sangat unik. Tetapi aku pun dituntut tanggung jawab. Sidik jari. Ya, kalau kepolisian mau memeriksa satu tindak kejahatan, dia periksa olah TKP dengan memeriksa sidik jari. Siapa pelakunya? Jadi artinya apa? Kita manusia hidup itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup ini. Karena hidup ini adalah anugerah. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita waktu lahir tidak bawa apa-apa. Sehelai rambut pun gak bawa, sehelai benang pun gak bawa, 1 sen pun gak bawa. Kita juga kosong, ini pikirannya kosong, gak ada akal budi apapun. Tetapi Tuhan menuntut tanggung jawab kepada kita. Jika ada apa pada kita, ada harta, ada kepintaran. Itu harus kita tanggung jawabkan. Dipakai untuk apa? Nah, ini terkait dengan keuangan kita. Kita pakai buat apa? Uang kita ini. Sekarang ekonomi sedang sangat sulit. Kita betul-betul harus mengelola ekonomi keuangan kita dengan akurat. Dengan jujur di hadapan Allah. Sebab itu harus dipertanggungjawabkan. Semua yang ada pada kita itu adalah titipan Allah. Dia mau supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Pekerjaan kita apa? Itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita punya pekerjaan tapi jadi korup. Saya baru mendengar kemarin. Saya kenal ada seorang salesman. Dia anak Tuhan. Baik, penampilannya baik, tampangnya juga baik. Saya pernah bicara dengan dia. Bagus, kamu setia melayani ya. Kamu bekerja dengan baik.
Tetapi alangkah terkejutnya kemarin saya mendengar orang itu korup. Pakai uang perusahaan 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Wah, ya mungkin kalau buat orang kaya 1,5 miliar mah aletik. Triliun kan. Kalau kita lihat di koruptor di rumahnya segudang duit hungkul. Jadi 1,5 miliar mah daya naon. Tetapi saya, aduh, masa sih orang itu? Iya, kok Kim Guan, iya benar. Orang baik. Pelayan Tuhan. Aktivis gereja. Aduh, saya sampai bingung bagaimana ini. Ibu Bapak Saudara kasih. Segala sesuatu yang ada pada kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita jalani. Hidup dalam anugerah keselamatannya. Sebab kalau kita masih hidup, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita keras hati, mari kita cepat bertobat. Kalau kita sedang mau coba-coba dengan cara kita sendiri, bertobatlah. Mari kita kembali ke jalan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kesempatan bagi kita karena Dia punya rencana. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan, dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. Tujuannya melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah persiapkan perbuatan pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam rencananya. Puji syukur pada Tuhan. Pada kesempatan kali ini, pada renungan bersama, kita betul-betul diingatkan bahwa Yesus Kristus menderita, rela terkutuk agar kita diberkati. Berkat apa? Berkat keselamatan. Kalau kita hidup dalam keselamatannya, mari kita jadikan Dia sebagai juru selamat kita. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan di dalam ekonomi kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, dalam pelayanan kita. Mari kita tetap bergantung dan jadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.